Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 30. Simon menelan ludah. Lena berbicara dengan tenang setelah melihat luka Chamibares sekali lagi. Kamu bertengkar dengan siswa lain, bukan? Akan lebih baik untuk menanganinya saat kamu masih dalam masa perlindungan pelajar jika kamu memiliki masalah. Itu bukan sesuatu yang perlu direnungkan sendiri. Kami tidak berkelahi dengan seorang siswa. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bahwa mereka diserang oleh seorang priest yang mengkhianati Kizen. Itu adalah rahasia yang dapat mengguncang seluruh organisasi bernama Kizen dan dapat membahayakan Lena karenanya. Lalu apa itu? Aku tidak bisa menceritakan semuanya kepada kamu karena ini sedikit rumit, aku minta maaf. Lena menekankan tangannya ke dahinya dengan wajah keras. Dia bisa melihat siluet Simon yang menundukkan kepalanya. Faktanya, dia mengetahuinya dari pengalaman panjangnya. Tidak ada yang akan berubah, bahkan jika seorang pelayan ikut campur dalam urusan siswa. Untuk saat ini, pengobatan adalah prioritas utama. Dia mengeluarkan kotak P3K dan beberapa obat dari laci. Dia menyeka darah dengan kain kasa dan dengan terampil mendisinfeksi lukanya. Chamibares masih tertidur, mengerang sambil mengerutkan kening. Setelah disinfeksi, Lena mengoleskan salep slime yang meregenerasi luka agar tidak ada bekas luka yang tertinggal dan memasang plester. Untungnya, dia tidak mengalami luka parah. Cedera paling parah, pahanya, ditutupi perban. Ekspresi tidurnya menjadi lebih rileks. Simon, Lena keluar setelah membuka tirai. Buka pakaianmu. Ya, apa? Mata Simon bergetar. Dia melipat tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Kami harus memeriksa lukamu, kan? Buka atasanmu. Ah, oke. Simon melepas seragam sekolahnya sambil berpikir bahwa dia cukup terkejut hari ini. Dia melepas jaket dan kemejanya lalu menggulung celana sekolahnya hingga ke lutut. Aku akan mendisinfeksimu terlebih dahulu. Lena berjongkok di depan Simon setelah mengoleskan desinfektan pada kapas. Darah memerah di wajahnya saat melihat tubuh telanjang Simon. Maksudku, mengapa seorang siswa memiliki tubuh sehebat ini? Apa otot perut pada usia segitu? Sangat memalukan. Tenanglah, hati. Ada hal yang disebut harga diri orang dewasa. Dia tidak mungkin memiliki hasrat tidak senonoh terhadap anak di bawah umur yang masih basah kuyup. Setelah menenangkan diri, dia mendisinfeksi lukanya secara profesional. Selama itu, Simon mengerang kesakitan dan memutar tubuhnya. Aduh, itu sangat menyakitkan. Bersabarlah. Ucap Lena sambil menamparkan kaki Simon. Sepertinya anak kecil tetaplah anak kecil, kalau dilihat dari rengekannya. Setelah mendisinfeksi lukanya, dia mengoleskan salep dengan baik dan membalutnya dengan perban. Lukanya mungkin akan terinfeksi, jadi sebaiknya jangan berlebihan untuk sementara waktu. Terima kasih banyak. Simon membungkuk hormat. Seorang siswa membungkuk ke arah seorang pelayan. Lena mundur selangkah karena terkejut lalu berdeham. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kamu hari ini, tapi tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan kamu. Tubuh kamu harus sehat untuk bertahan hidup di Kizen, kamu mengerti maksud aku, bukan? Ya, siswa perempuan itu juga baik-baik saja, aku akan bertanya kepada orang-orang yang dapat aku percayai di asrama wanita dan membawanya diam-diam. Terima kasih banyak, aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untuk aku. Simon sekali lagi membungkuk hormat. Setelah Simon keluar dari ruang tugas malam, Lena menghela napas dan duduk di kursi. Aku mungkin bisa bertemu dengannya untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa dia adalah anak laki-laki yang rendah hati. Itu jarang terjadi di Kizen. Perasaan aneh masih melekat pada dirinya. Simon, jadi kamu baik-baik saja. Saat Simon memasuki kamar asrama, Rick, yang dengan cemas berkeliaran di tempat yang sama, berlari ke arahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kabar Chami? Simon dengan tenang menjelaskan apa yang terjadi. Kisah di mana mereka dikejar oleh kiper, masuk jauh ke dalam hutan, dan tersesat. Tentu saja, dia tidak membagikan bagian tentang Priest. Dia berpikir bahwa dia harus membicarakan masalah ini dengan Chamibares secara terpisah. Rick juga datang sedikit terlambat untuk melewati penjaga, dan dia mengatakan bahwa Meilin, yang ditinggalkan sendirian di lab, gemetar karena marah dan sedih. Tentu saja, dia sepertinya mengerti ketika dia menjelaskan bahwa penjaga ada di sekitar. Pada akhirnya, Rick juga bisa mendapatkan bahan-bahannya di Rochester,
jadi sepertinya mereka bisa membuat ramuannya besok. Gedebuk. Wah, itu mengagetkanku. Pintu terbuka dengan kasar dan Kajan Edvald masuk. Handuk diletakkan di atas kepalanya yang basah seperti dia baru saja ke kamar mandi. Kamu kembali, Kajan. Simon menyambutnya sambil tersenyum. Dia melepaskan seragamnya tanpa menjawab, naik ke tempat tidur susun, dan berbaring dengan selimut menutupi kepalanya. Dan dalam 1 menit, kamu bisa mendengar dengkuran. Aku benar-benar tidak memahaminya sama sekali. Rick mengangkat bahu dan pergi ke tempat tidurnya. Simon pun mengambil selimutnya dan pergi ke tempat tidurnya setelah melihat Kajan tertidur. Hari itu sangat melelahkan. Pagi selanjutnya, Simon sedang menunggu di pintu masuk gedung, menyandarkan punggungnya ke dinding setelah menyuruh Rick pergi ke ruang kuliah terlebih dahulu. Saat siswa kelas A yang dikenalnya lewat, dia melihat Hector dan faksinya berjalan. Mereka memandang Simon dengan wajah sedikit terkejut dan berbicara dengan berbisik. Dia terlambat. Wajah Simon mulai dipenuhi kecemasan saat dia melihat jam dinding. Waktu untuk kelas semakin dekat, tapi Chamibares tidak muncul. Apa yang terjadi? Apakah dia begitu terluka, atau dia tidak datang ke kelas karena begitu terkejut dengan apa yang terjadi kemarin? Bahkan, saking menakutkannya hingga bulu kuduknya berdiri ketika mengingat pendeta yang berdoa di hutan terlarang tadi malam. Dia juga mengalami beberapa mimpi buruk. Setidaknya Simon terbiasa melihat seseorang berdoa karena ibunya adalah seorang pendeta, tapi hal itu pasti merupakan kejutan psikologis yang jauh lebih besar bagi Chamibares. Sepertinya aku harus melewati asrama perempuan setelah kelas selesai. Pada saat itu, dia melihat seorang siswi dengan tas lewat di sampingnya. Dia memiliki wajah yang sangat familiar. Dia tersenyum lebar saat dia bertemu matanya dengan mata Simon. Ah, Simon, selamat pagi. Chamibares berlari menuju Simon. Dibandingkan dengan apa yang Simon harapkan, dia terlihat energi. Biarkan aku menemuimu sebentar, Chami. Keduanya pindah ke taman yang tenang dan kosong di belakang gedung. Kamu pasti terkejut kemarin. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Dia sedikit menganggukkan kepalanya. Ya, aku baik-baik saja. Rasanya seperti aku sedang bermimpi. Bermimpi, jalan-jalan malam yang menyenangkan setelah sekian lama. Saat itu dia sedang memetik jamur bersama Simon dengan damai. Saat itu ketika mereka melarikan diri setelah dikejar oleh penjaga. Saat itu ketika Simon menggendongnya dan melompat dari tebing. Dan yang terakhir, saat dia menghadapi Priest yang sangat mengerikan itu. Rasanya seperti aku terbangun setelah ingatanku terpotong ketika mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Bagaimana aku harus mengatakannya? Sepertinya aku tidak bisa merasakan kenyataan. Apakah keterkejutannya berkurang karena dia menganggapnya seperti sedang bermimpi? Apapun masalahnya, Simon merasa lega karena dia terlihat baik-baik saja. Simon langsung ke pokok persoalan. Pendeta lari setelah melihat penjaganya. Kemungkinan besar mereka belum melihat wajah kamu. Ah, jangan beritahu orang lain dan bersikaplah seperti biasa. Aku akan mencari tahu siapa imam itu. Tiba-tiba, dia mendekati Simon dan berjinjit. Aku juga ingin membantu, Simon. Terlalu kejam mengeluarkanku dari kasus ini karena wajahku tidak ditemukan. Ini untuk kita berdua. Simon sedikit terkejut dengan semangatnya dan bersandar. Benar. Oke, aku akan meminta bantuan kamu ketika saatnya tiba. Ya, saat itu, bel berbunyi, menandakan dimulainya kelas. Keduanya berlari ke ruang kuliah dengan tergesa-gesa. Kelas pertama adalah kutukan Bahil. Kelasnya begitu sibuk sehingga dia benar-benar lupa tentang apa yang terjadi tadi malam di hutan terlarang. Bahil selesai menjelaskan teori dan langsung melakukan latihan praktek. Aku melihat banyak siswa bergantung pada alat pembetulan di kelas X-House kita beberapa hari yang lalu, jadi kali ini, kita akan berlatih dengan kutukan yang lebih mudah. Kutukan penularan, menggunakan formula yang menjadi dasar dari semua kutukan, yaitu menempelkan warna hitam legam pada makhluk target. Tujuan dari kelas ini adalah membuat lingkaran sihir kutukan ini melayang di udara tanpa alat pelurus. HRRF. Simon meningkatkan konsentrasinya dan merentangkan kedua telapak tangannya saling berhadapan. Seperti memegang buah besar di tangan kamu. Sekarang, dia harus menggambar lingkaran sihir di udara dengan mengalirkan warna hitam legam dari kedua telapak tangannya. Warna hitam legam biru tua Simon mengalir keluar dan menggambar lingkaran, langkah dasar lingkaran sihir. Bahkan awalnya pun sulit.
Setelah, dengan susah payah, menempatkan lingkaran yang nantinya akan menjadi alasnya, dia menggambar sebuah tanda di tengahnya. Tentu saja, hal itu tidak berjalan semulus yang dia rencanakan. Pangkalan itu menolak dan bergetar ketika dia mencoba menambahkan rune, dan tangannya bergetar seolah-olah dia gemetar. Meski kurang kompeten, Simon menulis rune dan rumusnya. Awalnya, itu seharusnya terlihat seperti gambar dari mesin fotokopi, tapi lingkaran sihir Simon adalah bentuk di mana huruf-hurufnya menggeliat seolah-olah hidup. Dia memutuskan untuk mencoba mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Sebuah tanaman vertikal tinggi ditempatkan di mejanya. Itu adalah tanaman yang tumbuh dengan mengkonsumsi warna hitam legam, dan dikatakan bahwa, jika kutukan penularan berhasil, kuncup bunga akan mekar dari tubuhnya. Simon mengaktifkan lingkaran sihir dengan penuh semangat. Ledakan, namun, lingkaran sihirnya malah menyebar bukannya aktif. Simon menghela nafas frustrasi. Lagi pula itu tidak mudah. Dia tidak punya waktu untuk melakukan ini ketika mereka harus segera berburu Cyclops minggu depan. Simon mengatupkan giginya dan merentangkan telapak tangannya lagi. Bagaimana itu? Apakah itu bisa dilakukan? Simon merasakan tangan hangat di bahunya saat itu. Saat dia menoleh, Bahlil ada di sana sambil tersenyum. Simon menjawab dengan tegang. Ah iya, aku sedang mencoba yang terbaik. Manajemen inti. Simon berhenti bicara. Itu karena kamu tidak berpengalaman dalam mengelola inti. Konsentrasi warna hitam legam berkurang, dan oleh karena itu lingkaran sihir tidak terbentuk dengan benar. Jantung Simon mulai berdebar kencang. Itu adalah bagian di mana dia terus merasakan batas kemampuannya, tapi rasanya benar-benar berbeda mendengarnya langsung dari Profesor Kizen dibandingkan dengan memikirkannya sendiri. Tidak akan ada tempat untuk mempelajari cara mengelola inti dengan benar. Itu terlalu mendasar untuk diajarkan di Kizen, dan setiap orang memiliki metode manajemen yang berbeda. Bahlil mengangkat jari telunjuknya dari tangan yang menyentuh bahu Simon. Permisi sebentar, dia lalu menekan bahu Simon dengan jari telunjuknya. Menjatuhkan, dalam sekejap, pikirannya menjadi kosong, dan dia bisa mendengar suara air menetes. Kebisingan para siswa di sekitarnya menghilang seperti sihir, dan tubuh Simon melayang ke dunia kosong, jauh dari ruang kelas. Ada prasangka bahwa kutukan hanya merugikan. Sebagai orang yang berkecimpung di bidang ini, hal ini membuat aku sedih. Ucap Bahlil sambil tertawa pahit. Mungkin karena kebisingan di sekitarnya telah menghilang. Suaranya terdengar sangat jelas. Profesor, ini, tolong jangan kaget. Dengan modifikasi Sense Curse, aku cukup memaksimalkan indera kamu. Sekarang, fokus lagi. Dengan suara Bahlil yang bergema lembut, entah kenapa Simon merasa nyaman. Sepertinya Bahlil tidak akan melakukan hal buruk. Ambil napas dalam-dalam dan coba kumpulkan mana dari udara ke dalam tubuhmu. Sesuai instruksi, Simon memasukkan mana ke dalam tubuhnya. Kali ini Bahlil juga meletakkan tangan kirinya di bahu Simon. Sekarang, kita akan meneruskan mana melalui inti. Pertama, lihat bagaimana aku melakukannya. Di antara mana di tubuhnya, dia merasakan serangkaian mana yang tidak bisa dia kendalikan. Itu masuk ke inti di bawah hati. Namun, itu tidak melewati inti sebagaimana adanya. Mana berputar di sepanjang intinya dan mengalami proses perubahan besar. Simon, warna hitam legammu berbeda dengan orang biasa. Citra hanya mengekstraksinya pasti akan menurunkan efisiensi. Kemudian, sirkulasi. Mana yang berputar di inti secara alami berubah menjadi hitam legam dan dibuang keluar. Itu adalah gambar yang mengingatkan kita pada corona lubang hitam. Tinggalkan citra transformasi, modifikasi, dan falsifikasi. Bayangkan inti sebagai makhluk hidup dan pimpin dengan lembut. Tunggu hingga warna hitam legam keluar secara alami. Sekarang giliranmu, Simon. Simon menganggukkan kepalanya dan fokus pada mana di tubuhnya. Sirkulasi, bukan transformasi. Gambaran sirkulasi. Simon membayangkan kata-kata yang berulang-ulang di kepalanya dengan mana. Seolah menanggapi keinginannya, mana mengalir ke intinya dan mulai mengalir. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengendalikan intinya. Santai saja, dan renungkan. Biarkan anak ini melakukan apapun yang diinginkannya. Seperti yang dikatakan Bahlil, intinya benar-benar bergerak dengan kekuatannya sendiri. Saat inti mengedarkan warna hitam legam, ia menarik mana di sekitarnya, dan warna hitam legam juga menjadi lebih kuat. Segera,
bagian dalam inti menjadi penuh dan mengeluarkan warna hitam legam keluar. Ah, akhirnya, matahari hitam selesai di tubuh Simon. Kerja bagus. Kalau begitu, haruskah kita mencoba menurunkan inderanya hingga 50% kali ini? Penglihatan kabur kembali normal. Dari perasaan terisolasi sepenuhnya, dia kini bisa mendengar suara berisik para siswa yang duduk di sebelahnya. Sekarang, coba lagi. Ya, Simon mengulanginya berulang kali. Percobaan pertama tidak berhasil karena si hitam legam tidak bergerak sebebas ketika indera dan konsentrasinya dimaksimalkan, namun ia berhasil menguasainya pada percobaan kedua dan berhasil pada percobaan ketiga. Hitam legam mempunyai kecenderungan untuk mengingat. Ucap Bahlil sambil menepuk keningnya. Sama seperti tangan dan kaki manusia. Jika kamu mengulangi gerakan yang sama ratusan ribu kali, hitam legam mencoba mereproduksi aliran yang didapat tanpa menyadarinya. Luar biasa bukan? Itulah mengapa penting untuk berlatih berulang kali dan mengembangkan kebiasaan yang benar. Simon merasa luar biasa. Perasaan pencerahan terukir di kepala kamu. Ia mengira Bahlil hanyalah orang yang dingin dan penuh perhitungan. Simon mengira dia sedang melihat sisi baru dari Bahlil. Nah, selagi kita melakukannya, haruskah kita mencoba melakukan kutukan itu juga? Indra Simon kembali maksimal dengan suara Bahlil. Semua gangguan lainnya lenyap, dan dia bisa fokus pada dirinya sendiri, si hitam legam, dan tanaman di depannya. Cobalah mengaduk warna hitam legam. Dengan suara Bahlil, Simon mengangkat tangannya saling berhadapan. Hitam legam keluar dari ujung jarinya seperti cat. Yakinlah, aku sedang membantu kamu. Silakan selesaikan lingkaran sihir sesuai keinginanmu. Ah iya, perasaan itu benar-benar berbeda dibandingkan saat dia melakukannya sendirian. Karena lingkaran sihir yang melayang di udara terpusat sempurna tanpa terguncang, Simon mampu menciptakan hitam legam sebanyak yang dia inginkan dengan damai. Perasaan yang luar biasa, lingkaran sihirnya selesai dalam sekejap, sampai-sampai dia berjuang beberapa menit yang lalu tampak konyol. Lalu, aktifkan. Begitu kesadarannya kembali, Simon membuka matanya dan mengaktifkan lingkaran sihir. Seberkas sinar hitam legam, menyerupai sambaran petir, keluar dengan cepat dan menghantam tanaman. Wah! Kemudian, pemandangan spektakuler terhampar. Banyak kuncup bunga yang mekar deras seperti ledakan dari tubuh tanaman. Bunga-bunga itu sudah menutupi meja Simon dan tersebar di sekelilingnya. Rasanya seperti Simon langsung terkubur di tengah hamparan bunga. Wah, apa ini? Seruan siswa terdengar di mana-mana. Profesor, inilah potensi yang kamu miliki. Bahlil berbicara dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Simon. Tolong jangan salah paham, aku hanya membantu kamu membuat hasil yang stabil. Ini adalah level yang dapat kamu lakukan sendiri dalam waktu dekat. Apa yang dia katakan itu benar. Memang benar kekuatan Simon yang membuat bunga-bunga itu bermekaran. Hitam legammu istimewa, Simon Polentia. Jari-jari Bahlil yang bertumpu pada bahu Simon bergetar. Bunga biru yang tumbuh hingga saat ini sudah menutupi seluruh tubuh Simon. Tolong pikirkan baik-baik. Wajah Bahlil berubah serius. Tentang cara terbaik untuk mengembangkan bakat kamu. Dan ke arah mana kita harus melanjutkan untuk mendapatkan 200% keuntungan dari warna hitam legam yang unik ini.